akan belajar tentang kalimat permintaan maaf yang dapat kita sampaikan kepada orang, baik itu kepada kawan kita, baik itu kepada orang yang lebih dewasa daripada kita, ataupun teman sebaya dengan kita, atau teman yang memiliki umur sama dengan kita. Nomor berapa? Kita belum ke buku paket ya, Nak ya? Kita belum ke buku paket. Nah, Nah, di sini ada kalimat permintaan maaf. Yuk, kita anak-anak boleh berhenti dulu sebentar. Kita lihat di sini ada teks tentang manfaat dari maaf-maafan. Apa saja sih manfaat ketika kita berminta maaf kepada kawan kita? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Ibu akan membacakannya dari sini. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Anak-anak ibu mute dulu ya semuanya ya. Ibu izin mute dulu semuanya ya. Oke, ibu izin mute dulu semuanya ya. Kita akan membaca tentang manfaat. Assalamualaikum. Bentar. Oke. Nah, di sini ada teks tentang manfaat memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, jadi anak-anak, ketika anak-anak membuat suatu kesalahan, alangkah lebih baiknya anak-anak harus segera meminta maaf terhadap orang tersebut. Agar apa? Agar anak-anak terlepas dari rasa bersalah. Dan juga ketika anak-anak meminta maaf terhadap temannya ketika melakukan suatu kesalahan, itu akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga temannya yang yang ini harus memaafkan juga. Jangan sampai kita sudah meminta maaf tapi anak-anak tak mau memaafkan temannya itu. Nah, kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Jadi jangan sampai ada teman yang meminta maaf tapi teman-teman tidak mau memaafkan karena teman-teman terlanjur marah atau terlanjur sedih akibat perbuatan dari temannya. Tidak seperti itu. Kita sebagai anak solih, sebagai anak yang solihah harus memaafkan ketika ada teman kita yang meminta maaf kepada kita, baik secara langsung atau misalnya dengan perbuatan. Nah, apa aja sih manfaat ketika kita meminta maaf atau memberikan maaf kepada teman kita? Yang harus anak-anak tahu, ketika kita memaafkan teman kita atau ketika kita memberi maaf kepada teman kita, ini akan menjadikan hubungan pertemanan kita lebih baik lagi, sehingga hati kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan kotor. Jadi hati kita itu akan bersih, hati kita tidak akan ada yang terganjal di hati kita. Oleh karena itu, kita bayangin deh, misalnya di sini Vicky tidak sengaja melempar bola ke arah Hafiz. Tidak sengaja, tapi Vicky sudah sudah meminta maaf kepada Hafiz. Hafiz, maafin Vicky ya. Karena tadi tidak sengaja melempar bola ke Hafiz, tapi Hafiz karena Hafiz sedih, karena Hafiz marah, Hafiz tidak mau memaafkan Vicky. Kira-kira perbuatan Hafiz itu perbuatan yang baik apa tidak sih anak-anak? Baik apa tidak? Tidak. Perbuatan yang baik itu ketika Vicky meminta maaf kepada Hafiz, Hafiz harus segera,
Baik Vicky, tidak apa-apa, aku sudah memaafkan kamu. Nah, itu adalah perbuatan anak yang solih, anak yang keren, anak yang hebat. Yuk, contohnya apa lagi sih yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan bersalah atau perbuatan yang tidak menyenangkan kepada teman kita. Di sini Bu Guru punya contoh. Nah, lihat di sini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 gambar. Siapa ini? Ada Lani dan Siti ya. Lani yang menggunakan pita dan Siti ini yang menggunakan kerudung berwarna pink. Kita lihat dari gambar yang pertama. Jadi mereka ini ternyata sedang bermain sepeda berdua. Sore-sore hari ceritanya ya. Siapa yang suka main sepeda di sini? Angkat tangan coba yang suka main sepeda. Suka main sepedanya pagi hari apa sore hari sih? Sore-sore. Setelah mandi, setelah sholat asyar baru boleh main sepeda ya. Jangan sampai gara-gara main sepeda, sholat asyarnya tertinggal dan tidak mandi sore. Oke? Nah, lanjut. Terus di yang gambar kedua, ternyata dari belakang ini, Lani tidak sengaja bannya menyentuh ban belakang, ban depannya Lani menyentuh ban belakangnya Siti. Sehingga apa? Sehingga Siti terjatuh. Tapi anak-anak lihat deh, di sini Lani itu tidak sengaja. Lani itu tidak melakukan atau menabrakkan sepedanya dengan sengaja. Jadi ini adalah Lani itu tidak sengaja. Lani tidak sengaja menabrakkan sepedanya ke Siti. Ketika Siti jatuh, Lani langsung dengan sigap mengangkat tubuhnya Siti. Jangan sampai anak-anak ketika ada temannya yang jatuh, yang ditolong duluan sepedanya. Harus kawannya dulu yang ditolong baru sepedanya. Jadi kalau ada yang jatuh, kawannya dulu yang diangkat. Nah, di sini lihat. Siti ternyata sedang kesakitan karena dia menginikan jatuh dari sepedanya. Nah, Lani pun menolong Siti ke pinggir jalan raya. Nah, di gambar nomor 6 kita lihat di sini. Maaf, itu siapa ya yang nyoret-nyoret ya? Jangan dicoret-coret sayang ya. Ini jangan dicoret-coret ya, Nah ya. Oke. Nah, di sini di gambar nomor 6, Lani dengan sigap meminta maaf kepada Siti. Kira-kira percakapannya seperti ini. Siti, mohon maaf. Tadi ketika aku mengendarai sepedaku tidak sengaja menyentuh ban belakangmu sehingga kamu terjatuh. Nah, karena itu ada perbuatan yang tidak sengaja dan Lani pun mengakui kesalahannya, Siti dengan sigap memberikan maaf. Baik Lani, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan kamu. Lagi pula, jatuhku tidak terlalu sakit, ceritanya seperti itu. Nah, itulah manfaat. Abis dari situ, mereka nggak musuhan, mereka nggak marah-marahan, nggak ada dendam di hati mereka. Langsung mereka pun bermain kembali esok harinya. Jadi mereka itu nggak langsung marah-marahan. Nah, itu ada perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat yuk, anak-anak. Kita lihat di buku paket ya. Sekarang kita ke buku paket. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Buku paket kita buka halaman 65. Halaman 65. Ayo siapa yang sudah sudah. Nah, halaman 65. Sudah semuanya ya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara meminta maaf sesuai dengan gambar yang telah ditentukan atau yang telah ada di dalam buku paket halaman 65 ini. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada pasangkan kalimat permintaan maaf yang sesuai dengan gambar. Jadi di sini
gambarnya ini belum menggunakan kalimat-kalimat permintaan maaf. Jadi kita harus memasangkan dengan menuliskan abjad sesuai dengan gambarnya. Kita lihat di nomor 1. Di sini ada apa? Ada Rino tidak sengaja memecahkan pot bunga punya bundanya. Nah, di sini kalimat yang sesuai untuk permintaan maaf itu adalah yang C. Maafkan Rino telah pecahkan pot bungaku. Nah, itu adalah contoh yang nomor 1 yang C. Sekarang saya yang nomor 2, gambar 234, kaca jendela pecah. Jadi di sini ada seorang anak laki-laki yang tidak sengaja memecahkan kaca jendelanya. Lalu ibunya datang nih. Kira-kira permintaan maaf apa yang bisa kita gunakan ketika kita tidak sengaja memecahkan jendela? Yuk, yang mana? Yang A, maaf Bu, saya pulang terlambat. B, maaf Di, kakak tidak bisa mengantarmu. Atau D, maaf Pak, saya tidak memakai helm. Atau yang terakhir, yang E, maaf Bu, saya telah memecahkan kaca. Kira-kira yang mana? Yang mana? Betul, yang E, yaitu maaf Bu, saya telah memecahkan kaca. Jadi anak-anak boleh dituliskan di sini ya. Dituliskan di sini huruf lihat gambarnya. E. Nah, sudah ditulis semua? Yang sudah berapa angkat tangannya? Yang sudah angkat tangannya? Gimana sih? Oke, keren. Selanjutnya, yang ini ada pelanggar aturan. Anak-anak tahu tidak? Ketika kita mengendarai sebuah kendaraan di jalan raya, kita memiliki aturan-aturan yang harus kita patuhi. Jadi, ketika anak-anak melanggar aturan tersebut, anak-anak akan mendapatkan hukuman atau akan mendapatkan punishment dari Pak Polisi karena telah melanggar aturannya. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki yang dia ini melanggar aturan sepeda motor. Kira-kira apa ya yang bisa kita aturan apa nih yang kira-kira aturan apa namanya pelanggaran apa yang dilakukan laki-laki ini? Iya, dia menggunakan sepeda motor tapi tidak menggunakan apa nih yang di kepala? Helm. Karena ketika kita mengendarai sepeda motor di jalan raya, kita wajib menggunakan helm untuk apa? Untuk keselamatan diri kita. Jadi ketika dia tidak menggunakan helm itu adalah sebuah kesalahan. Ini apa nih? Yang sesuai kalimat permintaan maafnya. Yang A, maaf Bu, saya pulang terlambat. Atau yang B, maaf kakak tidak bisa mengantarmu. Atau yang D, maaf Pak, saya tidak memakai helm. A, D, apa D? Selanjutnya kita lihat gambar keempat. Ada anak laki-laki, ternyata dia ini sedang apa sih ini ya sama ibunya? Dia pulang terlambat, Nak. Yang harusnya pulangnya tepat waktu tapi dia terlambat pulang karena mungkin main dulu atau dia sama teman-temannya main. Nah, kalimat permintaan maaf apa yang bisa kita gunakan ketika kita pulang ke rumah dalam keadaan terlambat? Nah, kita lihat di sini. A, maaf Bu, saya pulang terlambat. Atau yang biar ke ini sama B, maaf Di, kakak tidak bisa mengantarmu. Yang mana? Apa D? Ya, betul. Yang A, yang maaf Bu, saya pulang terlambat. Yang sudah angkat tangannya, Bu Guru mau lihat.
Oke, keren sekali. Sekarang yang terakhir. Bu, saya udah selesai semuanya. Alhamdulillah. Tunggu dulu kawan-kawannya ya. Bagus, Akma. Jadi ketahuan sama Bu Guru. Nah, kita lihat di sini ada anak perempuan dan anak laki-laki. Dan ini ada adik kakak. Siapa di sini yang punya adik? Coba angkat tangannya. Yang punya adik siapa? Akur gak sama adiknya? Suka bertengkar gak sama adiknya? Oke, kita lihat di sini. Adik perempuannya itu menangis ingin diantarkan ke warung, ingin diantarkan membeli jajanan. Maka kakaknya tidak bisa mengantarkan karena kakaknya ada urusan lain mungkin ya. Nah, kira-kira kalimat permintaan maaf apa nih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan ketika kita meminta maaf kepada adik kita yang kita tidak bisa mengantarkannya ke warung tersebut. Kita lihat, tersisa hanya huruf yang A saja. Maaf, yang B Mas Ibu. Maaf dik, kakak tidak bisa mengantarmu. Sudah, alhamdulillah. Coba yang sudah angkat tangannya. Keren. Jadi Ibu Guru mau tanya deh. Kalimat permintaan maaf itu kita udah menyambungkan antara gambar dan kalimat permintaan maaf sesuai dengan kalimat permintaan maaf yang telah ada. Nah, dari semua kalimat permintaan maaf semuanya menggunakan kata apa? Semuanya menggunakan kata maaf. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya dong. Siapa di sini? Bentar ya. Jawab tuh Guru menanya. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu contoh permintaan maaf ketika kita melakukan kesalahan, contohnya apa dan kalimatnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Aku. Siapa itu? Siapa yang mau? Oke, silakan. Gimana kalimat permintaan maafnya, Nak? Maaf gitu. Maaf, Bu. Maaf. Tidur. Gitu dah. Ya. Tunjuk deh. Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk ya. Ibu mau ke siapa ya? Arsyaka. Ibu mau ke Arsyaka. Oke, Arsyaka terdengar suara Bu Guru, Nak? Terdengar. Coba Arsyaka berikan satu contoh permintaan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Bebas, mau ke teman, mau minta maaf ke bunda, mau minta maaf ke adik Arsyaka atau ke ayah Arsyaka, bebas. Yuk, gimana kalimatnya coba? Gimana? Bukan Arsyaka terdengar suara Bu Guru, sayang? Gimana kalimat permintaan? Ibu kasih contoh deh. Ibu kasih ini soalnya seperti ini. Arsyaka tidak sengaja menumpahkan air ke lantai. Nah, permintaan maaf ke bundanya seperti apa?
Gimana? Oh, ini Maaf Bunda. Tadi baca apa? Maaf Bunda, Arsyaka tidak sengaja menumpahkan airnya. Oke, baik. Air warna biru. Oke, selanjutnya Ibu mau ke siapa ya? Ibu mau ke Kailila. Assalamualaikum Kailila, selamat bergabung. Ibu belum menyapa Kailila nih. Kailila, terdengar suara Bu Guru sayang? Dengar. Oke, Kailila coba buat kalimat permintaan maaf seperti ini. Jadi Kailila itu tidak sengaja mencoret merobek buku Eca karena tertarik buku Ecanya. Tertarik sehingga robek. Kira-kira permintaan maafnya seperti apa nih? Coba buat permintaan maaf, Kailila tidak sengaja merobek bukunya Eca. Gimana kalimat permintaan maafnya? Mama, udahannya jam berapa sih? Kalau 8.31 ada. Mama, Hai. kalau 8.31 berapa? Kailila terdengar suara Bu Guru? Saya nggak sengaja. Maaf Eca, saya tidak sengaja merobek buku. Oke, baik. Alhamdulillah. Hey. Sekarang anak-anak boleh buka halaman 58. Halaman 58. Udah jam berapa? Sudah halaman 58? Nah, kita lihat di sini. Lingkari kata yang tepat sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini ada sebuah kata yang dicetak atau yang ditebalkan menggunakan warna biru dan warna kuning. Nah, kita lihat di sini. Di sini meminta maaf karena bersalah. Retno mengejek Nita yang berbadan gemuk. Nita merasa di situ ada dua pilihan, senang yang berwarna biru atau kesal yang berwarna kuning. Nita merasa titik-titik diejek. Nah, kira-kira yang betul itu yang warna biru senang atau yang warna kuning kesal untuk melengkapi kalimatnya? Kuning, betul. Silakan anak-anak lingkari kata kesal yang berwarna kuning di bukunya. Silakan dilingkari kalimat kata yang kesal di bukunya. Jadi nanti kalimatnya seperti ini nih. Rano mengejek Nita yang berbadan gemuk. Nita merasa kesal diejek. Oke? Bisa? Sudah? Sekarang lanjut. Guru titik-titik Reno. Nah, guru menasihati atau mendiamkan Reno. Kata yang tepat itu menasihati atau mendiamkan yang warna kuning. Yang biru atau yang kuning? Yang biru. Betul. Yang biru yaitu menasihati. Jadi kalimatnya seperti ini. Guru menasihati Reno. Jadi lingkari kata yang menasihati atau kata yang berwarna biru. Silakan dilingkari oleh anak-anak. Sudah?
Sudah? Warna biru nanti. Warna biru. Oke, selanjutnya. Kata guru mengejek atau mengajak teman tidak baik. Kata guru titik-titik teman tidak baik. Nah, kira-kira kata yang tepat mengejek atau mengajak? Betul. Mengejek teman tidak baik. Berarti yang kita lingkari kata mengejek yang berwarna biru. Oke, sudahkah? Oke, lanjut. Reno merasa titik-titik bersalah atau bersedih? Bersalah atau bersedih? Merasa bersalah. Bersalah itu yang warna kuning apa warna biru sih? Oke, berarti silakan anak-anak lingkari kata bersalah yang berwarna biru. Lalu meminta Sudah? maaf. Iya. Reno lalu meminta titik-titik kepada Nita. Izin apa maaf? Reno lalu meminta izin apa maaf? Ya, meminta maaf kepada Nita. Berarti kata maaf yang berwarna kuning silakan dilingkari. Yang salah tidak. Oke, terakhir, Reno berjanji akan atau tidak mengejek Nita lagi. Nah, katanya akan apa tidak nih mengejek Nita lagi? Tidak. Kalau akan berarti nanti Udah. Akan mengejek lagi. kalau akan berarti nanti Reno akan mengejek Nita lagi. Nah, di sini tidak ya. Tidak, silakan dilingkari. Sudah semuanya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi dan juga dapat mengungkapkan kalimat-kalimat permintaan maaf. Jadi anak-anak gak boleh yang namanya tidak memberikan maaf kepada kawannya. Atau anak-anak tidak meminta maaf ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf kepada teman kita. Agar apa? Agar pertemanan kita, agar tali silaturahmi kita tidak putus. Nah, baik, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah bergabung dalam pembelajaran Zoom meeting hari ini. Sisa dari tugas yang belum dikerjakan, silakan anak-anak kerjakan secara mandiri. Jika ada yang tidak dimengerti, anak-anak boleh tanyakan kepada Bu Guru via WA. Akhir kata, Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dadah. Silakan boleh keluar dari Zoom meeting-nya. Sudah. Apa itu naon? Hah? Masih kena hurung ya oke. Oke. Nggak ada. Bunda masih ada. Udah nggak ada. Keluar. Oke. Itu udah gak ada suara. Ada tahu aku ini, awas. Bentar dulu, nanti kita nanti sama Bu Guru. Alex boleh keluar sayang? Boleh di end Zoom meeting-nya. Nanti belajarnya sendiri mandiri ya. Dadah Alex. Dadah.
Lucu banget Alex. Iya.